Ketika seorang artis terkenal, Onadio Leonardo, ditangkap atas dugaan kasus narkoba, masyarakat geger. Namun, di balik sorotan kamera dan headline berita, tersembunyi kisah yang jauh lebih dalam. Jaringan gelap yang melibatkan orang-orang berkuasa, ancaman terhadap integritas kepolisian, dan pergulatan moral antara kebenaran dan tekanan. Siapakah dalang di balik ini? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Namaku Kombes Ade Irawan, penyidik Satuan Reserse Narkoba Metro Jakarta Barat. Tugasku sederhana tapi berat. Memastikan setiap laporan yang masuk diuji dengan fakta bukan asumsi. Suara langkah kaki menggema di lorong panjang itu. Udara pagi masih terasa lembab, menyisakan aroma kopi dari ruang penjagaan dan suara samar radio komunikasi yang sesekali berderak. Di dinding, deretan foto operasi lama terpajang rapi, wajah-wajah kelelahan para anggota yang pernah berjibaku di lapangan. Saya menatap jam di pergelangan tangannya. Jarum panjang baru saja melewati angka 6. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya, atau setidaknya, begitu yang ia kira. Ia meneguk kopi hitam yang sudah mulai dingin, lalu membuka map laporan harian di mejanya. Di atas kertas itu, ada sederet nama dan catatan kegiatan penyelidikan. Namun, satu nama tertulis dengan tinta lebih tebal dari yang lain. Onadio Leonardo. Ia membaca nama itu 2 kali, memastikan matanya tidak salah. Nama yang dikenal banyak orang. Nama yang sering muncul di layar kaca dan menjadi perbincangan di dunia hiburan. Tapi pagi itu, nama itu muncul dalam daftar target operasi narkoba. Ade menarik napas panjang. Di luar, cahaya matahari baru menembus kaca jendela ruangannya. Suara motor anggota yang bersiap patroli terdengar bersahutan. Semua berjalan seperti biasa, namun pikirannya tidak. Ada sesuatu yang terasa berat, semacam firasat yang menggantung di dadanya. Pak Kombes, laporan intel sudah masuk, ujar seorang anggota berpakaian preman sambil mengetuk pintu. Taruh di meja. Saya baca sekarang. Baik, Pak. Map berwarna coklat itu terbuka. Foto, bukti digital, dan transkrip komunikasi singkat tertata rapi di dalamnya. Nama Onadio muncul lagi, kali ini bukan hanya sebagai pengguna, tapi juga sebagai titik kunci dalam jaringan distribusi kecil di kalangan artis. Ade menatap foto itu lama. Ia tidak pernah menyukai bagian dari pekerjaannya yang berurusan dengan publik figur. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, setiap kali seorang artis ditangkap, media akan datang lebih cepat dari rasa iba. Ia menyandarkan punggung di kursi, memandang ke langit-langit ruangan. Kalau ini benar, dampaknya besar, gumamnya pelan. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuat publik berbalik arah. Bukan hanya terhadap tersangka, tapi terhadap institusinya juga. Telepon di meja berdering. Ia mengangkatnya cepat. Irawan di sini. Pak, target terpantau di wilayah Kebonjeruk. Kemungkinan akan berpindah tempat dalam beberapa jam. Jangan lakukan penindakan dulu. Tunggu aba-aba saya, jawabnya singkat. Setelah menutup telepon, ia berdiri. Pandangannya tertuju pada papan besar di dinding, papan yang dipenuhi foto-foto jaringan narkoba yang sedang diselidiki. Setiap garis merah di sana adalah koneksi, setiap panah adalah aliran barang dan uang. Namun kali ini berbeda. Kali ini, garis merah itu mengarah ke seseorang yang dikenal seluruh negeri. Di luar ruangannya, beberapa anggota sudah berkumpul. Percakapan terdengar serius, namun diselingi canda singkat untuk mencairkan suasana. Ade melangkah keluar, membawa map di tangan. Semua menatapnya, menunggu instruksi. Dengar baik-baik, suaranya tegas tapi tenang. Kita akan jalankan pengawasan lebih ketat hari ini. Target bukan orang sembarangan. Saya tidak mau ada satupun yang bertindak gegabah. Siap, Pak, serempak anggota menjawab. Ia menatap satu persatu wajah anak buahnya. Ada yang masih muda, semangat menyala di mata mereka. Ada pula yang sudah beruban, dengan pandangan matang penuh pengalaman. Semua percaya padanya, dan itu membuat beban di pundaknya terasa makin berat.
Menjadi pemimpin bukan soal memberi perintah, tapi memastikan setiap keputusan tidak melukai yang tidak bersalah, pikirnya dalam diam. Ade berjalan menuju ruang kendali, di mana layar-layar menampilkan peta digital Jakarta Barat. Setiap titik merah di layar menunjukkan lokasi pengawasan. Ia menelusuri dengan jari, lalu berhenti di satu titik. Kebon jeruk. Di sini kita fokuskan pemantauan. Target sedang berada di rumah seorang rekan, Pak. Belum ada aktivitas mencurigakan, tapi sinyal komunikasi aktif sejak dini hari, lapor anggota di depan monitor. Catat semua pergerakannya. Dan jangan sampai media tahu apapun, ujarnya. Seketika ruangan hening. Mereka tahu, operasi yang melibatkan publik figur harus dijaga rapat. Satu kebocoran saja bisa menghancurkan kredibilitas mereka. Sekitar 2 jam berlalu. Ade menulis catatan di buku kecilnya, kebiasaannya sejak lama. Ia tidak pernah sepenuhnya percaya pada data digital, baginya, tulisan tangan menyimpan emosi yang tak bisa dibaca mesin. Di halaman pertama ia menulis, "Hari ini, satu nama besar akan diuji. Tapi mungkin, keadilan juga sedang diuji bersamanya." Hujan mulai turun pelan di luar markas. Aroma tanah basah menyelinap lewat jendela yang terbuka sedikit. Ia menatap langit yang kelabu dan merasakan getaran di dadanya makin kuat. Entah mengapa, pagi itu tidak seperti biasanya. Menjelang siang, seorang anggota kembali masuk dengan ekspresi tegang. "Pak, ada info tambahan. Target sempat bertemu seseorang di kawasan Senopati, kemungkinan pengedar. Kami punya rekaman CCTV. Tampilkan." Di layar, terlihat sosok Onadio memasuki sebuah kafe kecil, duduk sebentar, lalu menerima sesuatu dari pria tak dikenal. Gerakannya cepat, ekspresinya tenang, seolah semua itu hal biasa. Ade menghela napas panjang. "Kita tidak bisa lagi menunda. Siapkan tim penangkapan. Tapi lakukan dengan cara yang bersih. Tidak ada kekerasan. Tidak ada kebocoran informasi. Dan ingat, kita berhadapan dengan manusia, bukan sekadar tersangka." "Siap, Pak Kombes." Ade berdiri tegak, lalu berjalan keluar ruangan. Di langkahnya ada keyakinan, tapi di hatinya ada sesuatu yang bergetar, semacam keraguan yang jarang muncul. Bukan karena takut gagal, tapi karena tahu, di balik seragam dan kekuasaan, yang akan mereka hadapi bukan sekadar pelaku kejahatan, melainkan manusia yang punya kehidupan, keluarga, dan masa lalu yang mungkin tak sempat dipahami. Di parkiran, mobil-mobil operasional sudah berjejer. Sirene belum dinyalakan, tapi tegangannya sudah terasa di udara. Anggota menyiapkan perlengkapan, mengenakan rompi bertuliskan polisi. Ade memandang mereka dalam diam, lalu berkata lirih, seolah pada dirinya sendiri. "Hukum harus ditegakkan, tapi jangan sampai lupa pada rasa kemanusiaan." Langit mulai gelap meski belum sore. Hujan turun lebih deras. Ade masuk ke dalam mobil, menatap ke depan, lalu menutup map yang sejak pagi tidak lepas dari tangannya. Di atas sampul map itu, tulisan besar menegaskan satu nama. Onadio Leonardo, target operasi khusus. Dan di sanalah, bab pertama dari kesaksiannya dimulai, bukan dengan letupan senjata, tapi dengan secangkir kopi yang sudah dingin, segenggam keraguan, dan keyakinan bahwa kebenaran, betapapun pahitnya, tetap harus dihadapi. Langit Jakarta masih kelabu ketika saya kembali ke ruangannya. Udara dari pendingin ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin justru karena pikirannya yang mulai dipenuhi kekhawatiran. Ia meletakkan map operasi di meja, lalu duduk sambil menatap jendela yang basah oleh hujan. Di luar, lalu lintas mulai padat, klakson bersahutan, sirene samar terdengar di kejauhan. Namun, di balik segala rutinitas itu, pikirannya hanya berputar pada satu nama, Onadio Leonardo. Bukan hanya sekadar nama, tapi sosok yang pernah ia lihat di televisi, di panggung musik, di layar film. Seorang publik figur yang dikenal dengan gaya hidup bebas, humor sarkastik, dan aura pemberontak yang disukai banyak orang. Ade menatap fotonya sekali lagi. Foto yang diambil secara diam-diam oleh tim Intel. Onadio sedang duduk di sebuah kafe, mengenakan hoodie hitam, kepalanya menunduk, seolah bersembunyi dari dunia. Namun di tangan kanannya, ada sesuatu yang tampak mencurigakan, plastik kecil berisi serbuk putih.
Ia menutup map perlahan. Napasnya berat. Kalau memang benar dia terlibat, kenapa harus sejang ini, gumamnya lirih. Ia sudah terlalu sering melihat orang hancur karena narkoba, dari pengguna jalanan, pekerja kantoran, hingga pengusaha. Tapi tiap kali menyentuh dunia hiburan, kasusnya selalu berbeda. Di sana, ketenaran seringkali jadi racun yang lebih berbahaya dari zat itu sendiri. Ketika pintu diketuk, ia segera menegakkan tubuh. Masuk. Seorang perwira muda melangkah masuk, membawakan tumpukan berkas. Ini hasil pelacakan komunikasi target, Pak. Kami juga menemukan transaksi elektronik dalam jumlah kecil tapi rutin, mengarah ke salah satu pengedar di kawasan Menteng. Ade mengangguk. Kau sudah cocokkan dengan laporan BNN? Sudah, Pak. Pola transaksinya mirip. Baik, simpan di sini. Nanti saya analisis sendiri. Perwira itu meninggalkan ruangan, menutup pintu pelan. Kini hanya suara hujan yang terdengar. Ade membuka salah satu berkas. Di sana, tertera daftar nama-nama yang diduga menjadi bagian dari jaringan. Ia membacanya perlahan, matanya berhenti di satu nama, RP, seorang produser musik terkenal yang kerap bekerja sama dengan banyak artis, termasuk Onadio. Matanya menyipit. Ia tahu, jika nama ini benar terlibat, maka kasus ini bukan lagi soal individu, melainkan soal sistem, dunia hiburan yang diam-diam menutupi sisi gelapnya. Kami hidup di dunia di mana sorotan lampu panggung bisa menutupi luka paling dalam, tulis Ade dalam catatan hariannya malam itu. Dan terkadang, di balik tawa yang mereka jual, ada ketakutan yang tak pernah selesai. Sore menjelang, namun Ade belum beranjak dari meja. Pandangannya kosong ke layar komputer, memutar ulang video pengintaian dari tim lapangan. Dalam video itu, Onadio tampak bersama dua pria di sebuah apartemen. Mereka tertawa, saling menepuk pundak, lalu satu dari mereka mengeluarkan paket kecil dari saku. Namun di saat yang sama, Ade menangkap sesuatu yang aneh. Tatapan Onadio. Tidak liar seperti kebanyakan pengguna. Tidak juga penuh gairah atau senang. Justru kosong, seperti seseorang yang sedang terjebak di tempat yang tidak ingin ia datangi. Ia memutar ulang beberapa kali. Lihat ini, gumamnya, lalu memanggil salah satu anggota tim yang kebetulan lewat. Coba kau lihat bagian ini. Anggota itu mendekat. Iya, Pak. Tatapannya aneh, iya? Ya. Seolah dia tahu sedang diawasi, tapi tidak berusaha kabur. Atau mungkin, sudah pasrah. Ade bersandar di kursinya, memijat pelipis. Dalam pikirannya, mulai tumbuh pertanyaan yang tak ingin ia jawab. Apakah Onadio benar-benar pelaku, atau hanya pion? Malam mulai turun. Hujan reda, meninggalkan genangan di halaman markas. Lampu-lampu kendaraan patroli menyala bergantian, menerangi udara yang masih lembab. Ade berdiri di depan jendela, memandangi kilau lampu kota yang tampak jauh namun terasa dekat dengan beban pikirannya. Ia mengingat kembali percakapan dengan rekan lamanya, Kompol Hasan, yang pernah berkata, kasus besar itu bukan ditentukan oleh siapa yang bersalah, tapi siapa yang punya cukup kekuatan untuk menutupi kesalahan. Kata-kata itu kini menggema di kepalanya seperti doa terbalik. Sebab, ia tahu, jika benar ada jaringan yang melibatkan nama besar lain, maka langkah berikutnya akan jauh lebih berat. Pukul menunjukkan hampir tengah malam ketika ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu menjawab. Ya, halo? Suara di seberang terdengar rendah, serak. Kombes Ade, ya. Benar. Siapa ini? Anggap saja saya seseorang yang tidak ingin disebut. Tapi saya tahu apa yang sedang Bapak kerjakan. Hati-hati, Pak. Kasus itu bukan sekadar narkoba. Ade diam. Maksud Anda? Kalau Bapak teruskan penyelidikan, nama-nama yang lebih tinggi dari Onadio akan muncul. Dan mereka tidak akan tinggal diam. Sambungan terputus. Ade menatap layar ponselnya, matanya perlahan menegang. Ia tahu pesan itu bukan ancaman biasa. Suaranya tenang, tapi mengandung sesuatu yang nyata, peringatan dari orang dalam. Ia menatap sekeliling ruangan, memastikan tak ada yang mengawasinya. Lalu ia membuka laci meja, mengambil buku catatan kecil, dan menulis.
Ada tangan-tangan yang ingin kasus ini berhenti di nama Onadio. Tapi aku tidak bisa berhenti. Karena setiap kali aku menutup mata, aku tahu ada orang yang memanfaatkan ketenaran seseorang untuk menutupi kejahatan yang lebih besar. Keesokan harinya, matahari menembus jendela dengan cahaya yang menyilaukan. Markas kembali hidup. Namun di balik ketegasan dan kesibukan para anggota, Ade merasakan sesuatu yang lain. Ia menyadari, sejak telepon semalam, beberapa orang tampak memperhatikannya dengan tatapan berbeda. Ada yang terlalu sopan. Ada pula yang pura-pura sibuk ketika ia lewat. Ada yang bocor di dalam batinnya. Ia berjalan ke ruang briefing, membawa map dengan langkah mantap. Hari ini, ia akan mengumumkan kepada tim bahwa operasi penangkapan harus dilakukan dengan kecepatan dan kerahasiaan penuh. Namun di dalam hati, ia tahu, yang ia hadapi bukan lagi sekadar jaringan narkoba, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang menyentuh dunia hiburan, bisnis, bahkan mungkin politik. Dan di tengah semua itu, satu nama tetap menjadi bayang-bayang dalam pikirannya. Onadio Leonardo. Apakah dia pelaku, atau hanya korban dari permainan yang jauh lebih kotor? Ade tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, kebenaran harus tetap dicari, meski jalannya akan penuh ancaman dan pengkhianatan. Ia menatap peta Jakarta di dinding. Tangannya mengepal, suaranya pelan namun mantap. Kita mulai babak baru hari ini, dan aku tidak akan mundur. Di luar, langit kembali mendung. Suara petir menggema di kejauhan, seolah memberi isyarat bahwa badai baru saja akan dimulai. Dan di sanalah, bayangan pertama dari nama besar itu mulai menelan terang pagi. Membawa saya ke dalam pusaran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langit sore di Jakarta tampak pucat, seolah ikut menyimpan rahasia yang tidak boleh diungkap. Di halaman markas Satres Narkoba, udara terasa berat, bukan karena panas, melainkan karena ketegangan yang mulai menebal di antara setiap langkah anggota yang berlalu. Saya berdiri di depan papan operasi. Garis-garis merah yang ditarik dengan spidol menunjukkan jalur pengawasan dan titik pengintaian. Setiap lingkaran kecil di sana bukan sekadar tanda di peta, melainkan hidup manusia, keputusan, dan risiko yang bisa mengubah segalanya dalam hitungan detik. Suasana ruang briefing hening. Semua mata tertuju padanya. Ade menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah tegam, sebagian menunduk, sebagian menatap lurus dengan keyakinan yang dipaksakan. Mulai malam ini, kita jalankan operasi senja, suaranya dalam dan terukur. Target utama, Onadio Leonardo. Namun kita tidak berhenti di situ. Kita akan kejar siapapun yang berada di baliknya. Beberapa kepala menunduk lebih dalam. Tak ada yang berani bersuara. Ade melanjutkan, semua informasi bersifat rahasia tingkat tinggi. Tidak boleh keluar satu pun dari ruangan ini. Saya ulang, tidak satu kata pun bocor keluar. Kalau ada kebocoran, saya anggap itu pengkhianatan. Suaranya terdengar seperti palu yang memukul keheningan. Setelah briefing selesai, satu persatu anggota keluar. Tapi Ade tetap di ruangan. Ia menatap papan operasi yang kini hanya menyisakan pantulan cahaya lampu neon. Hatinya gelisah. Ia tahu operasi ini harus dilakukan bersih, tanpa celah. Namun sejak mendapat telepon misterius beberapa malam lalu, bayangan pengkhianatan terus menghantuinya. Ia mengambil buku catatan kecil dari saku. Halaman terakhir masih kosong. Dengan tangan bergetar, ia menulis pelan. Malam ini, mungkin kita tidak hanya memburu penjahat. Mungkin kita sedang memburu kebenaran yang bersembunyi di balik topeng-topeng yang selama ini kita kagumi. Ia menutup buku itu. Napasnya dalam. Lalu keluar dari ruangan. Di luar, hujan mulai turun pelan. Langit gelap, angin membawa aroma tanah basah. Mobil-mobil operasional telah siap di halaman. Setiap kendaraan diperiksa ulang, radio, senjata, kamera, semua dicek dengan ketat. Ade berjalan melewati mereka, matanya tajam mengamati setiap detail. Jangan bawa kebanggaan ke lapangan, katanya lirih. Bawa hati-hati dan doa. Beberapa anggota menatapnya heran, tapi tak ada yang berani menimpali. Mereka tahu, kalimat itu bukan sekadar pesan, tapi bentuk doa dari seorang pemimpin yang diam-diam takut kehilangan anak buahnya. Pukul 8 malam.
Markas sudah jauh lebih tenang, tapi di ruang kendali, layar-layar monitor menyala terang. Sinyal dari tim pengintai ditampilkan secara langsung. Kamera tersembunyi menangkap gambar mobil, jalanan sempit, dan pintu apartemen yang menjadi titik sasaran. Target belum keluar sejak sore, Pak, lapor salah satu anggota di depan layar. Ade berdiri di belakangnya, tangannya bersedekap. Terus pantau. Jangan lakukan apapun sampai saya beri perintah. Suaranya terdengar datar, tapi matanya menatap tajam ke layar, menunggu tanda, sekecil apapun, yang bisa menjadi celah untuk bertindak. Beberapa menit berlalu. Di layar, terlihat seseorang keluar dari lift, mengenakan jaket abu-abu dan masker. Zoom in, perintahnya. Wajah itu mulai terlihat jelas. Target terkonfirmasi, ujar anggota lain dengan nada cepat. Ade menarik napas panjang. Tim 1 dan 2 siaga. Tim 3 tetap di belakang untuk pengamanan radius luar. Siap, Pak. Namun di tengah koordinasi yang berjalan rapi, salah satu operator tiba-tiba berkata pelan, hampir seperti berbisik. Pak, ada sinyal tambahan masuk dari lokasi. Seperti komunikasi frekuensi polisi lain. Ade langsung menoleh. Frekuensi polisi? Iya, Pak. Tapi bukan dari unit kita. Mirip sinyal pengawasan internal. Rahangnya menegang. Jadi mereka tahu kita akan bergerak malam ini, pikirnya. Ia tak ingin panik di depan anak buahnya. Matikan komunikasi luar. Ganti ke frekuensi darurat, Alpha 2. Jangan sampai siapapun bisa dengar. Siap. Layar kembali tenang, tapi detak jantungnya tidak. Ia tahu, seseorang di dalam sistem sudah membocorkan informasi. Tapi ia tidak bisa menunda lagi. Waktu tidak berpihak pada mereka. Pukul 9:15. Mobil pertama bergerak perlahan keluar dari halaman. Sirene tidak dinyalakan. Lampu dimatikan sebagian. Ade duduk di kursi depan, di samping pengemudi. Hujan mulai turun lebih deras, menampar kaca depan dengan ritme cepat. Di tangannya, map coklat yang berisi surat perintah operasi sudah lembab di pinggirnya. Ia membuka sedikit, membaca kembali nama yang tertulis di sana. Onadio Leonardo. Nama itu kini terasa berat di lidah, seakan menyimpan beban yang belum terucap. Setengah jam kemudian, mereka tiba di lokasi pengintaian, sebuah kompleks apartemen di kawasan Kebon Jeruk. Lampu kota memantul di genangan air, menciptakan cahaya berkilau seperti serpihan kaca. Tim penyergapan berkoordinasi lewat earphone. Semua bergerak tenang, tak ada suara selain langkah sepatu yang basah. Ade memberi aba-aba pelan, tim 1, posisi utara. Tim 2, belakang gedung. Tim 3, standby di pintu utama. Saya di tengah. Kopi, Pak. Beberapa detik kemudian, suara desiran pintu terbuka. Mereka masuk perlahan. Lorong panjang itu sunyi, hanya terdengar suara kipas angin dari ujung koridor. Setiap langkah terasa seperti mengetuk waktu. Ketika mereka tiba di depan pintu yang dituju, salah satu anggota mengangguk memberi tanda siap. Ade memberi hitungan jari. 3, 2, 1. Polisi. Buka pintu. Pintu didobrak. Suara kayu pecah bergema. Ruangan di dalamnya bercahaya redup. Di tengah kekacauan itu, terlihat seorang pria menatap mereka dengan mata membulat, antara kaget, takut, dan pasrah. Onadio Leonardo. Tangannya gemetar, tapi tidak berusaha melawan. Di meja di depannya, beberapa paket kecil berserakan. Bersihkan area. Jangan ada yang sentuh apapun sebelum tim identifikasi datang, perintah Ade. Namun di balik ketegasan itu, ia merasakan sesuatu yang lain, semacam penyesalan yang tiba-tiba menyelinap. Mata Onadio menatapnya dalam diam. Tatapan itu bukan tatapan orang bersalah, melainkan seseorang yang ingin bicara tapi tahu suaranya tak akan didengar. Setelah ruangan diamankan, salah satu anggota mendekat sambil menyerahkan ponsel. Pak, ini ponsel target. Ada pesan baru masuk saat kita gerebek. Ade mengambilnya, membaca layar yang masih menyala. Pesannya singkat. Tenang saja, semuanya sudah diatur. Kamu gak akan ditahan lama. Ade membeku. Pesan itu dikirim 5 menit sebelum penangkapan. Siapa yang bisa tahu mereka akan datang?
Ia menatap ponsel itu lama, lalu menyimpan di saku dalam jaketnya. Matanya beralih pada Onadio yang kini duduk bersandar di dinding, wajahnya menunduk. Hujan di luar semakin deras, seolah menghapus batas antara benar dan salah. Malam itu, Operasi Senja berjalan sukses di mata publik. Satu artis terkenal ditangkap, barang bukti ditemukan, berita besar siap meledak di media. Tapi bagi Kombes Ade Irawan, malam itu bukan kemenangan. Ia tahu, di balik operasi yang tampak sempurna itu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang bekerja. Sesuatu yang tahu setiap langkah mereka, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kasus narkoba. Jika kebenaran adalah cahaya, maka malam ini aku sadar, seseorang sudah lebih dulu menutupi sinarnya dengan bayangan, tulisnya kemudian dalam laporan pribadi. Dan disitulah, operasi yang seharusnya menjadi titik akhir, justru menjadi awal dari sebuah badai yang akan mengguncang hidupnya, serta membuka rahasia yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu terasa berbeda di udara Jakarta Barat. Langit mendung, awan menebal seolah tahu bahwa hari itu akan menjadi saksi bagi sesuatu yang besar. Saya menatap keluar jendela mobilnya, napasnya pelan namun tegang. Dalam genggamannya, ada sebuah map coklat berisi surat perintah dan foto target, seorang publik figur yang selama ini dikenal dengan senyum ramah dan gaya hidup glamor, Onadio Leonardo. Ia tahu, nama itu bukan nama kecil. Penangkapan ini akan menjadi berita nasional. Tapi bagi Ade, bukan popularitas yang menjadi fokusnya. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal, bagaimana memastikan operasi ini berjalan bersih, cepat, dan tanpa kebocoran informasi. Semua posisi siap, Komandan. Suara Bribka Raffi terdengar di radio komunikasi. Ade mengangguk kecil. Jangan buru-buru. Tunggu aba-aba saya. Pastikan target ada di lokasi. Mobil-mobil tanpa tanda polisi sudah disebar di sekitar rumah kontrakan mewah di kawasan Kebon Jeruk. Dari luar tampak sepi, tapi intel sudah memastikan bahwa Onadio berada di dalam bersama dua rekannya. Aktivitas mereka mencurigakan sejak semalam. Lampu tak pernah padam, dan seorang kurir terlihat keluar masuk membawa bungkusan kecil. Detik demi detik terasa panjang. Keringat dingin menetes di pelipis Ade. Ia sudah memimpin ratusan operasi, tapi setiap kali detik penangkapan tiba, degup jantungnya selalu sama, keras dan menegangkan. Target bergerak ke ruang tengah, bisik suara dari radio. Ade menurunkan kaca mobil, memberi kode tangan ke seluruh anggota. Eksekusi. Pintu rumah digedor keras. Polisi, buka pintu. Tak ada jawaban. Dalam hitungan 3 detik, suara bereacing terdengar, pintu didobrak. Tim berseragam hitam langsung masuk, menyapu setiap ruangan dengan gerak cepat dan terlatih. Ade menyusul dari belakang, menatap dengan mata elangnya setiap sudut rumah. Teriakan pertama pecah. Jangan gerak. Turunkan tanganmu, sekarang. Onadio tampak terpaku di sofa, wajahnya pucat. Ia tak sempat menyembunyikan apapun. Di meja masih ada sisa serbuk putih, sebuah alat hisap, dan bungkus kecil plastik bening. Di sebelahnya, dua pria lain mencoba melarikan diri ke dapur, tapi segera dibekuk anggota di sana. Ade melangkah maju, pandangannya tajam. Saudara Onadio Leonardo? Onadio hanya menunduk, tak bersuara. Kami dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Anda kami amankan karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Tolong kerjasamanya. Wajah Onadio kaku. Suara kamera dari rekan media yang sudah menunggu di luar mulai terdengar samar, bercampur dengan kilatan lampu. Dunia luar tak tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu, tapi sebentar lagi semuanya akan terbongkar. Ade menarik napas dalam-dalam. Dalam hatinya, ada rasa yang tak mudah dijelaskan. Ia sudah lama tahu bagaimana kasus semacam ini berjalan. Kadang bukan sekadar soal barang bukti, tapi juga permainan besar di belakang layar. Namun kali ini, ada sesuatu yang lain. Tatapan Onadio saat diborgol, bukan tatapan orang yang pasrah, tapi seperti seseorang yang ingin bicara, yang ingin menjelaskan sesuatu namun terhalang oleh rasa takut. Pak, saya bisa jelaskan, suara Onadio lirih. Tolong, dengarkan dulu. Ade menatapnya sejenak, lalu berkata datar, semua akan dijelaskan di kantor nanti.
Ia tahu, tugasnya bukan menilai, tapi menegakkan hukum. Namun dalam diamnya, ia mulai merasakan sesuatu yang mengganggu pikirannya, pertanyaan yang akan menghantuinya di malam-malam berikutnya. Saat mobil patroli membawa Onadio menjauh, Ade berdiri di pinggir jalan, menatap langit yang kian gelap. Dalam hatinya ia berbisik, apakah benar ini hanya tentang narkoba, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Dan tanpa ia sadari, pertanyaan itu adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang karir, keyakinan, dan nuraninya sendiri. Ruang interogasi itu terasa dingin. Lampu putih di langit-langit memantulkan cahaya ke meja logam, menciptakan bayangan panjang di dinding. Jam di sudut ruangan berdetak pelan, tapi setiap detiknya terasa seperti gema yang menekan dada. Saya duduk berhadapan dengan sosok yang sejak kemarin menjadi pusat perhatian publik, Onadio Leonardo. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab, dan bibirnya kering. Tidak ada lagi aura bintang yang biasanya menempel padanya. Di depan polisi, semua orang sama, baik artis, pejabat, atau rakyat biasa. Ade menatap berkas di tangannya, lalu meletakkannya perlahan di meja. Saudara Onadio Leonardo, suaranya tenang, tapi tegas, Anda ditangkap karena kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Anda tahu apa konsekuensinya? Onadio menghela napas panjang, suaranya serak. Saya tahu, Pak, tapi saya bukan pengedar. Saya cuma... Ade mengangkat tangannya, memotong pelan. Bukan soal pengedar atau tidak. Kami ingin tahu dari mana barang itu berasal. Hening. Hanya terdengar bunyi jarum jam yang berdetak. Onadio menunduk, kedua tangannya saling menggenggam. Saya nggak tahu, Pak. Sumpah. Barang itu bukan milik saya. Lalu milik siapa? Onadio menatapnya dengan mata merah. Saya dijebak, Pak. Kata itu menggema di kepala Ade. Dijebak. Sudah sering ia mendengarnya. Hampir setiap tersangka punya alasan yang sama. Tapi entah mengapa, nada suara Onadio terasa berbeda, tidak memelas, tapi tulus. Seolah ada sesuatu yang benar-benar ingin ia katakan. Ade mencondongkan tubuh. Siapa yang menjebakmu? Saya nggak bisa bilang, Pak. Kenapa? Kalau saya ngomong, saya bisa mati. Ade terdiam. Kata itu membuat udara di ruangan terasa makin berat. Ia menatap wajah Onadio lekat-lekat. Ada ketakutan di sana, bukan takut akan penjara, tapi takut pada sesuatu yang lebih besar. Kamu tahu, Onad, saya sudah 20 tahun di kepolisian, ucap Ade perlahan. Saya sudah lihat banyak orang salah langkah. Tapi kalau kamu benar dijebak, sekarang waktunya bicara. Ini kesempatanmu. Onadio menunduk lebih dalam. Bahunya bergetar pelan, menahan emosi. Pak, saya nggak pernah mau ikut-ikut urusan ini. Awalnya cuma ditawarin kerja sama promosi, katanya buat kampanye sosial. Tapi ternyata, mereka nyuruh saya hadir di tempat itu. Di sana udah ada barangnya, udah disiapin semua. Saya bahkan nggak sempat nyentuh sebelum Bapak dan tim datang. Ade menatapnya lama. Kata-kata itu seperti teka-teki yang belum lengkap. Siapa mereka? Tanyanya lagi. Onadio menggigit bibirnya. Nama-nama besar, Pak. Artis, pengusaha, bahkan orang yang punya jabatan tinggi. Ade menyandarkan tubuhnya ke kursi. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mulai sadar, kasus ini tidak sesederhana yang ia kira. Kalau kamu benar, kenapa kamu nggak bicara dari awal? Karena nggak ada yang bakal percaya, Pak. Semua udah diatur. Saya cuma pion. Begitu saya jatuh, mereka aman. Ade menatap cermin satu arah di dinding, di baliknya, beberapa anggota sedang mengawasi jalannya interogasi. Tapi pikirannya kini melayang jauh. Ada sesuatu yang tidak beres di balik semua ini. Semua berjalan terlalu cepat, seolah seseorang ingin kasus ini segera selesai. Pak Ade, suara Onadio memecah lamunannya. Bapak tahu, kadang yang kelihatan salah, belum tentu bersalah. Kadang orang yang kelihatan kotor, cuma jadi tameng buat yang sebenarnya jahat. Ade terdiam lama. Kalimat itu menancap dalam di pikirannya. Ia bangkit dari kursi, menatap Onadio dengan sorot tajam namun tidak lagi menghakimi. Baik, Onad.
Saya akan periksa ulang semua keteranganmu. Tapi ingat, kalau kamu bohong, kamu bukan cuma menghancurkan dirimu sendiri, tapi juga menghancurkan kepercayaan yang sedikit ini. Onadio menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Saya udah hancur, Pak. Yang saya takutin cuma satu, kebenaran ikut dikubur bareng nama saya. Ade melangkah keluar dari ruangan dengan langkah berat. Di luar, aroma kopi pahit dan suara gaduh dari kantor terasa kontras dengan kesunyian di ruang interogasi tadi. Ia tahu, malam itu bukan akhir dari kasus ini, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Di koridor panjang markas, ia berhenti sejenak, menatap papan bertuliskan, Satuan Reserse Narkoba Metro Jakarta Barat. Tangannya mengepal. Dalam hati ia bergumam pelan, kalau benar ada tangan besar di balik ini, aku akan cari sampai ke akar. Dan malam itu, tanpa disadari oleh siapapun, sebuah pertempuran baru dimulai. Bukan lagi antara polisi dan pelaku, tapi antara kebenaran dan kekuasaan yang bersembunyi di balik gemerlap dunia hiburan. Langit Jakarta malam itu berwarna kelabu, menyimpan rahasia yang lebih gelap dari sekadar awan mendung. Di ruang kerjanya yang remang, saya duduk memandangi tumpukan berkas di meja. Kertas-kertas itu seolah berbicara kepadanya, membisikkan sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Kasus Onadio Leonardo seharusnya selesai di meja interogasi. Namun semakin dalam ia gali, semakin aneh semuanya terasa. Laporan hasil laboratorium datang lebih cepat dari biasanya. Barang bukti yang disita pun ternyata tidak identik dengan jenis narkotika yang pertama kali disebutkan. Ada perbedaan kecil dalam komposisi bahan, perbedaan yang tak mungkin terjadi kalau kasus ini benar-benar murni penyalahgunaan biasa. Ade menatap berkas itu tajam. Siapa yang main di balik ini, gumamnya lirih. Pintu diketuk. Bribka Raffi masuk sambil membawa amplop coklat besar. Ini hasil penyelidikan tambahan, Pak. Dari ponsel tersangka. Ade mengambilnya, membuka perlahan. Di dalamnya ada print out percakapan, foto, dan catatan transfer ban. Ia menelusuri satu persatu, nama-nama yang muncul membuat tengkuknya meremang. Ada inisial artis lain, beberapa mener, bahkan satu nama yang tak seharusnya ada di sana, inisial seorang pejabat tinggi di lembaga negara. Ini bukan main-main. Suara Ade bergetar pelan. Betul, Pak, kata Raffi. Dan ada satu lagi. Kami temukan kontak yang sering berhubungan langsung dengan Onadio. Nomornya terdaftar atas nama orang dekat salah satu produser besar di Jakarta. Ade terdiam lama. Ia tahu, jika informasi ini keluar ke publik, dampaknya bisa meledak kemana-mana. Dunia hiburan, politik, dan hukum bisa ikut terbakar. Tapi yang lebih menakutkan adalah satu hal. Jika memang ada jaringan sebesar ini, berarti mereka bisa dengan mudah menyingkirkan siapapun yang mencoba membongkarnya. Pak, ada satu pesan suara dari ponsel Onadio, lanjut Raffi, menyalakan rekaman. Suara di dalamnya terdengar berat, datar, dan dingin. Kamu tenang aja, Onat. Semua udah diatur. Kalau polisi datang, bilang aja kamu pakai sendiri. Jangan sebut nama siapapun. Nanti orang atas bersin. Percaya aja. Ade menatap rekannya. Lacak suara ini. Sudah, Pak. Tapi hasilnya aneh. Kenapa? Suaranya diproses lewat sistem penyamaran digital. Kami cuma bisa tahu, asal rekamannya dari dalam gedung produksi televisi swasta. Ade menutup matanya, menarik napas panjang. Jantungnya berdetak cepat. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan, kasus ini bukan lagi tentang seorang artis yang memakai narkoba. Ini adalah jaringan yang melibatkan orang-orang berkuasa, yang bersembunyi di balik kamera, lampu studio, dan sorotan popularitas. Telepon di mejanya tiba-tiba berdering. Ade mengangkatnya. Halo, Kombes Ade di sini. Suara di seberang terdengar berat dan berwibawa. Ade, saya dengar kamu mulai menggali kasus Onadio terlalu dalam. Ade terdiam. Ia mengenali suara itu, atasannya langsung di Polda. Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Baik, tapi saya sarankan kamu hati-hati. Jangan sampai langkahmu menyinggung orang yang salah. Ingat, beberapa hal lebih baik tidak dibuka. Klik, telepon terputus.
Ade duduk terpaku. Tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Kata-kata itu lebih menakutkan daripada ancaman siapapun di luar sana. Beberapa hal lebih baik tidak dibuka. Ia tahu kalimat itu bukan nasihat, melainkan peringatan. Dalam diam, pikirannya berkecamuk. Antara nurani sebagai penegak hukum dan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin datang. Tapi jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang tak mau diam, suara kebenaran yang menolak dikubur. Malam itu, ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia memanggil Raffi kembali. Siapkan tim kecil. Jangan libatkan siapapun di luar unit kita. Siap, Pak. Kita akan buka satu persatu rantai ini. Mulai dari nama-nama yang muncul di ponsel Onadio. Raffi menatapnya ragu. Pak, kalau benar ada pejabat di dalamnya, kita bisa kena masalah besar. Ade menatapnya lurus. Masalah lebih besar adalah kalau kita diam. Petir menyambar di luar jendela. Langit mengguncang seolah ikut menegaskan ketegangan yang kini mulai membakar seluruh isi ruangan. Di atas meja, berkas bertuliskan, kasus Onadio Leonardo, kini tak lagi tampak sederhana. Di baliknya, tersembunyi jaringan yang lebih gelap, lebih kuat, dan lebih berbahaya dari yang pernah Ade bayangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam karir panjangnya, ia mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Takut bukan pada penjahat, tapi pada sistem yang ia layani sendiri. Suara deru hujan mengguyur halaman markas malam itu. Langit hitam, lampu jalan berkedip samar, seolah kota ikut berkonspirasi untuk menutupi sesuatu yang tak ingin terlihat. Di dalam ruangannya, saya duduk sendirian. Di depannya, secangkir kopi yang sudah dingin. Ia belum meneguknya sejak 2 jam lalu. Matanya menatap layar komputer yang menampilkan hasil penyelidikan rahasia, rangkaian nama, nomor rekening, dan jejak komunikasi antara beberapa artis dan pejabat tinggi. Semakin lama ia melihatnya, semakin jelas satu hal, ini bukan lagi sekadar kasus narkoba, ini jaringan kekuasaan. Tiba-tiba pintu diketuk pelan. Bribka Raffi masuk, wajahnya tegang. Pak, ada yang aneh. Ade menoleh, alisnya mengerut. Apa? Beberapa file di server internal hilang. Data rekaman dari interogasi Onadio juga ikut terhapus. Ade mendengus pelan. Siapa yang punya akses? Cuma tim kita, Pak. Tapi log sistem menunjukkan ada yang masuk jam 3 pagi. Dari IP internal. Ade memejamkan mata sesaat. Dalam hatinya, perasaan tak enak makin kuat. Artinya, orang dalam, katanya lirih. Raffi menunduk. Kemungkinan besar, iya. Ruang itu hening. Hanya terdengar suara hujan menampar jendela. Ade tahu, ancaman itu sudah mulai bergerak, bukan dari luar, tapi dari dalam. Bukti-bukti yang ia kumpulkan perlahan menghilang. 2 anggota timnya tiba-tiba dipindahkan tanpa alasan jelas. Dan pagi tadi, mobil pribadinya hampir ditabrak di tikungan jalan yang sepi. Semua terasa terlalu kebetulan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi sebelum ia sempat berbicara lagi, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk tanpa nama pengirim. Berhenti sebelum terlambat. Keluargamu juga bisa kena. Ade terpaku. Jemarinya kaku memegang ponsel itu. Matanya menatap layar lama, seolah tak percaya. Ini bukan lagi sekadar intimidasi. Ini ancaman nyata. Raffi melihat wajah pimpinannya memucat. Ada apa, Pak? Ade menatapnya perlahan. Mereka tahu, bahkan tentang keluargaku. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap hujan yang makin deras. Di luar sana, lampu jalan bergoyang tertiup angin. Ia merasa seperti sedang diawasi. Dalam pikirannya, suara-suara masa lalu bergema, nasihat atasannya, ucapan Onadio di ruang interogasi, peringatan tentang orang atas. Semuanya kini bersatu menjadi kenyataan pahit, kebenaran memang berbahaya bagi orang yang mencoba mengungkapnya. Pak, Raffi memanggil lirih. Apa kita harus berhenti dulu? Ade menoleh, matanya tajam namun lelah. Berhenti bukan pilihan, Raff. Kalau kita mundur sekarang, semua ini akan hilang begitu saja. Dan mereka akan terus menebar racun kemana-mana. Ia berjalan ke meja,
membuka laci rahasia dan mengeluarkan flash disk kecil. Semua data cadangan saya simpan di sini. Ini satu-satunya salinan yang belum mereka sentuh. Bapak mau simpan di mana? Di tempat yang gak bisa mereka jangkau. Ade berdiri, memegang flash disk itu erat seperti menggenggam nyawanya sendiri. Tapi dalam hatinya, ia tahu, setiap langkah ke depan berarti satu langkah lebih dekat pada bahaya. Beberapa jam kemudian, ketika markas mulai sepi, ia keluar menuju mobil dinasnya. Jalanan basah, udara dingin, dan kabut mulai turun. Tapi baru beberapa meter meninggalkan area kantor, sebuah motor tanpa plat menyalip dengan kecepatan tinggi, lalu, brak, sebuah batu dilempar ke kaca depannya. Mobil oleng, hampir menabrak trotoar. Ade menekan rem mendadak, dadanya naik turun cepat. Ia melihat ke kaca spion, motor itu sudah menghilang ke tikungan gelap. Ia tahu betul, itu bukan peringatan acak. Itu pesan. Pesan dari mereka yang tak ingin ia terus menggali. Sesampainya di rumah, malam sudah larut. Istrinya sudah tertidur. Anak perempuannya, kecil dan polos, masih memeluk boneka di tempat tidur. Ade berdiri lama di ambang pintu kamar, menatap wajah anaknya. Ada getaran halus di dadanya, campuran antara cinta dan rasa bersalah. Ia berbisik lirih, "Maaf, Nak. Ayah nggak bisa berhenti." Di ruang tamu, ia menyalakan satu lampu kecil dan duduk sendirian. Pikiran berputar cepat. Ia tahu waktunya tidak banyak. Dalam hitungan hari, mungkin jam, seseorang akan datang menekan, atau bahkan mencoba menyingkirkannya. Namun tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan diam. Tidak setelah melihat bagaimana kebenaran dipelintir, dan orang yang bersalah duduk di balik kekuasaan tanpa rasa takut. Ade membuka laptop, menulis pesan terenkripsi yang ditujukan ke seseorang yang ia percaya di luar institusi. Seorang jurnalis senior yang dulu pernah membongkar kasus besar. Isi pesannya singkat, "Kalau sesuatu terjadi padaku, buka file ini. Di dalamnya ada nama-nama besar. Jangan biarkan mereka menang." Ia menekan tombol send. Lalu menutup laptop pelan, menatap kosong keluar jendela yang masih diguyur hujan. Malam itu, di antara bunyi hujan dan gemuruh jauh di langit, Ade Irawan tahu satu hal pasti, perang ini belum berakhir. Dan kali ini, musuhnya bukan lagi penjahat jalanan, tapi mereka yang bersembunyi di balik senyum dan jabatan tinggi. Pagi di Jakarta terasa muram. Kabut masih menempel di kaca jendela ketika saya melangkah masuk ke ruang kerjanya. Wajahnya tampak lelah, matanya memerah karena semalaman tidak tidur. Sejak pesan ancaman itu datang, rasa tenang sudah menjadi kemewahan yang tidak lagi ia miliki. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Udara di ruangan seolah lebih berat, dingin, dan menekan. Ia baru saja duduk ketika Bribka Raffi bergegas masuk dengan wajah panik. "Pak, kita punya masalah besar." Ade menatapnya tajam. "Tenang, Raf. Masalah yang mana lagi?" "Bukan file, Pak. Onadio." Ade berdiri spontan. "Kenapa dia?" "Dia ditemukan tidak sadarkan diri di ruang tahanan. Diduga diracun." Darah di wajah Ade seolah surut seketika. "Apa?" Ia langsung berlari keluar ruangan tanpa menunggu penjelasan. Koridor markas ramai, langkah-langkah berat para anggota bergema di lantai. Ketika ia tiba di ruang medis, tubuh Onadio sudah terbujur di ranjang dengan alat bantu napas di hidungnya. Dokter jaga melapor cepat, "Kondisi kritis, Pak. Kami curiga ada zat asing dalam tubuhnya. Tapi kami belum tahu jenisnya." Ade menatap tubuh itu lama. Wajah Onadio tampak tenang, seolah hanya tidur. Tapi di mata Ade, itu bukan ketenangan biasa. Itu peringatan. Peringatan bahwa seseorang berusaha menghapus jejak, dan mereka melakukannya tepat di depan matanya. "Pastikan tidak ada siapapun yang mendekati dia tanpa izin saya," kata Ade dengan nada rendah namun tajam. "Pasang 2 orang jaga. Siapapun yang masuk tanpa surat perintah, tahan." Raffi menelan ludah. "Siap, Pak." Ade berbalik, langkahnya berat tapi penuh amarah. Di dalam dirinya, perasaan takut dan marah bercampur jadi satu. Ia masuk ke ruangannya, menutup pintu rapat-rapat, lalu melempar map berisi data ke meja. Kertas-kertas itu berhamburan,
menampilkan nama-nama yang sejak awal menjadi beban di kepalanya, artis ternama, pengusaha, hingga pejabat tinggi yang selama ini dielu-elukan publik. Ia menatap satu nama yang paling membuat dadanya sesak, nama yang tidak pernah ia duga akan muncul, Brigjen M, salah satu pejabat tinggi kepolisian, sekaligus atasannya sendiri. Ade menatap lama nama itu. Tangan kirinya mengepal, matanya memanas. Jadi ini sumbernya, gumamnya dengan suara bergetar. Ingatan melayang ke percakapan di telepon beberapa malam lalu, suara sang Brigjen yang memperingatkan agar ia tidak menggali terlalu dalam. Sekarang semuanya masuk akal. Onadio bukan sekadar korban, tapi pion dalam permainan yang dikendalikan oleh orang dalam sendiri. Telepon di mejanya berdering tiba-tiba. Nomor tidak dikenal. Ade mengangkatnya dengan napas berat. Ya? Suara di seberang terdengar serak, pelan, tapi jelas. Berhenti, Ade. Kau terlalu jauh. Ade menatap kosong ke depan. Siapa ini? Seseorang yang dulu percaya padamu. Tapi sekarang, demi keselamatanmu, berhentilah. Klik. Telepon terputus. Ade menatap gagang telepon lama, lalu melemparkannya ke meja. Suaranya menggema keras di ruangan. Ia tahu, suara itu milik orang yang sama, Brigjen M. Demi keselamatanku? Atau demi menyelamatkan dirimu sendiri? Katanya dengan nada getir. Ia menunduk, lalu mengambil flash disk dari saku jasnya. Itu satu-satunya salinan data jaringan besar itu. Tapi kini ia sadar, memiliki benda sekecil itu berarti menandatangani surat kematian sendiri. Langkah pelan terdengar dari luar. Raffi masuk kembali. Pak, ada seseorang yang ingin menemui Anda. Katanya dari bagian internal. Siapa namanya? Raffi menelan ludah. AKBP Dimas, Pak. Ade mematung sejenak. Dimas adalah penyidik senior, dulu rekan lamanya. Orang yang ia percayai. Baik, suruh masuk. Pintu terbuka. Dimas melangkah masuk, tersenyum tipis. Lama tak jumpa, Ade. Ade menatapnya dengan tatapan curiga. Langsung saja, Dimas. Kau datang sebagai teman, atau utusan? Dimas menghela napas. Sebagai teman. Tapi aku juga bawa pesan. Dari siapa? Dari atas. Mereka tahu kau simpan sesuatu. Mereka ingin kau menyerahkan itu. Ade menatapnya lama. Kalau aku menolak? Dimas menunduk, suaranya menurun. Kau tahu akibatnya. Hening. Udara di ruangan seolah membeku. Hanya suara detik jam berdetak pelan. Ade berjalan ke arah jendela, menatap keluar, ke arah langit yang tampak kelabu. Dimas, katanya perlahan. Kau tahu aku bukan orang yang bisa dibungkam. Aku tahu apa yang mereka lakukan. Aku tahu siapa di balik semua ini. Dimas menatapnya dengan mata yang nyaris berair. Aku tahu, Ade. Tapi ini bukan lagi soal benar atau salah. Ini soal bertahan hidup. Ade berbalik, matanya tajam. Apa gunanya hidup kalau harus menutup mata pada kebenaran? Suasana hening lagi. Dimas menatap lantai, tak sanggup membalas. Lalu, pelan-pelan ia menaruh sebuah map di meja. Ini hasil investigasi internal. Mereka sudah mencatat semua pergerakanmu, Ade. Setiap panggilan, setiap file, bahkan orang yang kau hubungi di luar institusi. Ade menatap map itu. Jadi, sekarang aku target? Dimas menatapnya pelan. Aku minta kau pergi malam ini juga. Simpan data itu di luar negeri kalau perlu. Tapi jangan tinggal di sini. Dan membiarkan mereka bebas begitu saja? Ini bukan pertarungan yang bisa kau menangkan sendirian. Ade menunduk. Nafasnya berat. Ia sadar Dimas tidak berbohong. Tapi menyerah bukan pilihan. Ia sudah terlalu jauh. Ia menatap flash disk di tangannya, lalu memandang Dimas lurus. Kalau aku mati, pastikan kebenaran ini tetap hidup. Dimas menatapnya lama, lalu mengangguk pelan, suara lirih keluar dari bibirnya, semoga Tuhan melindungimu, Ade. Begitu pintu tertutup, Ade berdiri sendirian di ruangan itu. Ia tahu hidupnya kini digantung di ujung jarum. Tapi ia juga tahu, kebenaran tak boleh berhenti di meja ini. Ia memegang flash disk itu erat,
menatap ke langit yang mulai memerah di ufuk timur. Suara hujan berhenti, tapi udara terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Dan di tengah kesunyian itu, sebuah janji lahir. Bahwa sekalipun nyawanya harus hilang, kebenaran akan tetap bersuara. Langit Jakarta pagi itu tampak gelap meski matahari sudah tinggi. Di depan markas Polda Metro, kerumunan wartawan sudah memenuhi pagar besi. Mikrofon, kamera, dan sorak tanya dari berbagai stasiun televisi memadati halaman depan. Berita tentang kondisi Onadio Leonardo yang kritis telah bocor ke publik. Tak hanya itu, sebuah potongan video berdurasi 2 menit juga beredar luas di media sosial, menampilkan wajah Onadio yang ketakutan sebelum pingsan, dengan suara seseorang di belakang kamera berkata, "Kau harus diam, kalau tidak, selesai sudah kariermu." Video itu mengguncang negeri. Gelombang opini publik meluap deras seperti badai. Komentar demi komentar bermunculan di dunia maya. Ada yang mengecam keras polisi, ada yang menuduh penjebakan, ada pula yang menuding media memutarbalikkan fakta. Nama saya mendadak jadi trending. Tapi bukan karena pujian, melainkan karena tuduhan. Kombes Ade Dalang di balik tekanan terhadap Onadio. Apakah polisi menyembunyikan sesuatu? Benarkah ada penyiksaan di balik layar? Ade menatap layar televisi di ruangannya dengan wajah dingin, tapi jantungnya berdetak tak menentu. Ia tahu, semua ini bukan kebetulan. Ini serangan balik. Cepat juga mereka bergerak, gumamnya pelan. Bribka Raffi masuk tergesa. "Pak, Humas sudah tidak sanggup menahan tekanan media. Mereka minta Bapak buat pernyataan resmi." Ade berdiri, berjalan pelan ke arah jendela. Dari sana, ia bisa melihat gelombang massa mulai berdatangan. Ada yang membawa poster dengan tulisan besar, "Keadilan untuk Onadio." "Tidak perlu," katanya tenang tapi tegas. "Kalau aku bicara sekarang, justru mereka akan menuduhku panik. Biarkan publik marah. Biarkan mereka berpikir aku bersalah, sampai kebenarannya keluar dari mulut orang yang mereka percaya." Raffi menatapnya heran. "Maksud Bapak?" Ade hanya menatap keluar. "Seseorang akan bicara. Dan itu bukan aku." Sore itu, hujan turun deras. Tapi gelombang protes justru semakin membesar. Wartawan mengepung gerbang, aktivis HAM turun ke jalan, dan media nasional menyiarkan berita tanpa henti. Semua mata menatap ke satu arah, ke sosok Kombes Ade Irawan. Sementara itu, di balik gedung utama, Dimas datang dengan wajah tegang. Ia membawa sebuah amplop coklat. "Ade, keadaan semakin kacau. Ada perintah dari atas, kau akan dinonaktifkan sementara." Ade menatapnya tajam. "Atas alasan apa?" Dimas menunduk. "Tuduhan penyalahgunaan wewenang dan tekanan psikologis terhadap tersangka." Ade terdiam. Jantungnya seolah berhenti berdetak sejenak. Ia tahu, ini bukan sekadar administrasi. Ini langkah untuk menjatuhkannya sepenuhnya. "Aku tahu mereka akan lakukan ini," katanya pelan. "Tapi tidak secepat ini." Dimas menatapnya dengan nada iba. "Aku sudah coba menahan surat itu. Tapi mereka tidak mau mendengar." Hening sejenak. Ade berjalan ke mejanya, membuka laci, dan mengambil flash disk yang ia sembunyikan selama ini. Ia menatap benda kecil itu lama, lalu menatap Dimas lurus. "Kalau mereka ingin menutup mulutku, biarkan mereka coba. Tapi aku tidak akan diam." "Jangan gila, Ade. Kalau kau bawa data itu keluar, mereka akan anggap kau pengkhianat institusi." Ade tersenyum getir. Mungkin memang itu yang harus terjadi. Kadang, demi menyelamatkan kehormatan institusi, seseorang harus rela menjadi kambing hitamnya. Suaranya pelan, tapi syarat makna. Dimas terdiam. Ia tahu kata-kata itu adalah keputusan terakhir dari seorang polisi yang sudah tak bisa ditakut-takuti lagi. Malamnya, seluruh berita televisi menayangkan breaking news. "Saya dinonaktifkan dari jabatannya. Polda Metro akan lakukan pemeriksaan internal." Namun di saat bersamaan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah akun anonim di media sosial mengunggah video berdurasi 8 menit. Dalam video itu, tampak Ade berbicara di ruang interogasi, dengan wajah serius dan nada lantang. "Ini bukan soal satu artis.
Ini tentang jaringan besar yang memanfaatkan dunia hiburan untuk menyamarkan bisnis kotor. Ada nama-nama besar di belakang semua ini, termasuk pejabat dan aparat. Jangan biarkan publik dibohongi. Video itu viral dalam hitungan jam. Lebih dari 1 juta tayangan dalam waktu 1 malam. Komentar publik berbalik arah. Nama Ade kini bukan lagi diserang, tapi mulai dibela. Dia satu-satunya yang berani bicara. Kalau dia disingkirkan, berarti benar dia sedang ungkap kebenaran. Markas besar gempar. Telepon berdentang tiada henti, rapat darurat digelar, dan beberapa media besar mulai menyelidiki kebenaran isi video itu. Di sisi lain, Ade duduk sendirian di ruang gelap. Lampu kecil di atas meja menyinari wajahnya yang letih. Ia tahu video itu sudah keluar, karena memang ia yang mengaturnya. Dikirim oleh Dimas atas permintaannya jika sesuatu terjadi. Kini tak ada jalan kembali. Gelombang sudah bergerak, gumamnya pelan. Ia tahu, badai yang ia ciptakan akan mengguncang segalanya, termasuk dirinya sendiri. Tapi di balik rasa takut, ada kelegaan aneh yang mengalir di dadanya. Ia telah menyalakan api kebenaran di tengah kegelapan. Dan kini, ia hanya bisa menunggu, apakah api itu akan menerangi negeri ini, atau membakarnya habis. Malam di Jakarta turun perlahan, membawa udara lembab dan aroma hujan yang menempel di dinding markas. Ruangan kecil di pojok lantai 2 masih menyala, meski sebagian besar kantor sudah gelap. Di dalamnya, saya duduk sendirian. Wajahnya letih, tapi sorot matanya tetap tajam. Di hadapannya terbuka sebuah buku catatan lusuh berwarna coklat tua. Di halaman paling atas tertulis tangan tegaknya sendiri. Catatan pribadi, bukan untuk publik. Ia menarik napas panjang sebelum menulis. Pena di tangannya bergetar pelan, namun kalimat demi kalimat mengalir dengan tenang. Kebenaran selalu punya harga. Kadang terlalu mahal untuk dibayar, tapi terlalu berharga untuk diabaikan. Aku tahu perjalananku belum berakhir. Tapi aku juga tahu, semakin aku mendekat pada kebenaran, semakin banyak bayangan yang ingin menelanku. Suara hujan di luar jendela menyatu dengan detak jarum jam. Ia berhenti menulis sejenak, menatap foto keluarganya di meja, istrinya dan 2 anaknya yang tersenyum di bawah langit sore. Senyum itu memberi kekuatan, tapi juga menimbulkan luka yang sulit dijelaskan. Aku ingin pulang. Tapi kadang, tanggung jawab membuat seseorang harus memilih antara rumah dan nurani. Ketukan lembut di pintu memecah keheningan. Masuk, katanya pelan. Bribka Raffi masuk membawa map dan secangkir kopi hitam. Pak, sudah ada hasil akhir dari investigasi internal. Semua tuduhan terhadap Bapak dicabut. Ade menatapnya tanpa ekspresi sesaat. Dicabut? Raffi mengangguk. Ya, Pak. Dan lebih dari itu, pihak Polda memutuskan Bapak akan dipindahkan ke lembaga pendidikan kepolisian. Sebagai instruktur. Ade terdiam lama. Senyum samar akhirnya muncul di sudut bibirnya. Jadi, begitu cara mereka menyingkirkanku dengan hormat. Raffi tampak ragu. Saya tahu ini tidak adil, Pak. Tapi, tidak, Raf, potong Ade lembut. Ini bukan akhir. Kadang, untuk mengubah sesuatu, kita harus berdiri di luar sistem dulu. Ia meneguk kopinya perlahan. Uap hangatnya seolah mengembalikan sedikit ketenangan. Bagaimana dengan Onadio? Tanyanya kemudian. Sudah sadar sepenuhnya, Pak. Ia meminta bertemu dengan Bapak. Ade tersenyum tipis. Bagus. Mungkin sudah waktunya aku bicara dengannya, bukan sebagai polisi, tapi sebagai sesama manusia yang sama-sama pernah jatuh. Keesokan paginya, Ade tiba di ruang perawatan VIP rumah sakit. Onadio duduk bersandar di ranjang, wajahnya pucat tapi senyumnya tulus. Pak Ade, katanya lirih. Terima kasih, karena Bapak nggak ninggalin saya waktu semua orang nyalahin. Ade menatapnya dengan lembut. Tugas polisi bukan hanya menangkap, tapi juga memahami. Kadang, orang yang kita tangkap bukan penjahat, tapi korban yang tersesat. Hening sejenak. Onadio menunduk, matanya berkaca. Saya janji, Pak. Saya bakal cerita semuanya di depan publik. Saya tahu ini bisa bantu Bapak juga. Ade menepuk bahunya. Tidak perlu bantu aku.
bantu dirimu sendiri dulu. Katakan yang sebenarnya, bukan untuk membersihkan nama orang lain, tapi untuk mengembalikan martabatmu. Mereka saling menatap lama, dalam keheningan yang syarat makna. Hujan di luar berhenti. Langit yang kelabu mulai menampakkan cahaya tipis di ufuk timur. Beberapa minggu kemudian, publik diguncang lagi. Bukan oleh skandal baru, tapi oleh kesaksian resmi Onadio Leonardo di depan media. Ia mengungkap bagaimana dirinya dimanfaatkan oleh jaringan besar, dan bagaimana Kombes Ade adalah satu-satunya polisi yang mencoba menyelamatkannya. Reaksi publik berbalik arah. Media menulis ulang narasi, netizen berbondong-bondong meminta rehabilitasi nama Ade. Namun ketika wartawan mencoba mencari komentar darinya, jawaban itu hanya datang lewat satu pesan pendek yang dikirim ke media nasional. Kebenaran tidak butuh wajah siapapun untuk bersinar. Ia hanya butuh waktu untuk ditemukan. Kombes Ade Irawan. Beberapa bulan berlalu. Ade kini mengajar di lembaga pendidikan kepolisian. Suasana tempat itu tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota dan tekanan politik. Di depan kelas, ia berbicara kepada puluhan calon perwira muda dengan nada tenang tapi berwibawa. Jangan pernah takut dicaci karena berbuat benar, katanya. Karena kadang, orang benar akan tampak seperti musuh di mata dunia yang sudah terbiasa dengan kebohongan. Para siswa diam, memperhatikan setiap kata. Ia menatap wajah-wajah muda itu, wajah yang mengingatkannya pada dirinya 20 tahun lalu, penuh idealisme dan semangat. Di matanya, ada harapan. Malam itu, sebelum pulang, Ade kembali membuka buku catatan coklatnya. Ia menulis kalimat terakhir dengan tangan mantap. Perjuangan ini belum selesai. Tapi aku tak lagi sendiri. Ia menutup buku itu, meniup pelan ujung tintanya, lalu menatap langit malam yang bertabur bintang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu kembali muncul di wajahnya, bukan karena kemenangan, tapi karena ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa kebenaran masih punya penjaga.